Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Kami bersorak-sorai di hadapan Allah kami, bersama-sama umat-Mu Tuhan, menaikkan pujian dan sembah bagimu ya Allah kami. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Kami bersorak-sorai sebab janji Allah hari-hari ini sedang terjadi. Penuaian jiwa bagi gerejanya. Terpujilah Tuhan. Mari nyanyikan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Musik, sorak bagi Dia. Haleluya. Hai kaum Yehuda, puji Dia sebab janjinya digenapi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saatnya, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Penuaian terjadi, amin, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan suka
seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Shalom saudara. Di persekutuan bulan keluarga ketiga ini kita akan merenungkan tema pemulihan keluarga. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami mengakui di tengah-tengah kehidupan keluarga kami seringkali terjadi pergumulan, seringkali terjadi masalah yang tidak jarang membuat kebahagiaan, membuat kerukunan, membuat berkat-berkat dari Tuhan tidak lagi kami rasakan di sepanjang hidup kami.
Kami rindu ya Tuhan. Tuhan memulihkan kehidupan keluarga kami, sehingga boleh mengalami kebahagiaan, kerukunan, dan mengalami berkat-berkat Tuhan lagi di sepanjang kehidupan kami. Nyatakan kehendak-Mu ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Demikian saudara. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sedang engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyakmu itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara. Kehidupan keluarga kita akan bahagia, kehidupan keluarga kita akan dipulihkan ketika firman Tuhan sungguh-sungguh kita lakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Amin. Saudara, keluarga merupakan persekutuan terkecil dan persekutuan terlama dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkecil karena terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Terlama karena separuh dari waktu kita akan kita habiskan di tengah-tengah keluarga. Apalagi Bapak Ibu, di masa pandemi Corona ini kita diminta untuk terus bekerja, terus sekolah di rumah kita masing-masing, sehingga waktu kita di tengah-tengah keluarga semakin lama atau semakin panjang. Jemaat Tuhan, untuk itu keluarga harus tercipta. Suasana keluarga harus akrab, harus hangat, harus rukun dan menyenangkan, supaya kebahagiaan itu tetap ada, tetap kita alami dalam kehidupan kita masing-masing. Tetapi sayang Bapak Ibu, di sepanjang perjalanan sebuah keluarga, di sepanjang perjalanan keluarga kita masing-masing, seringkali mengalami banyak masalah, banyak pergumulan yang membuat kerukunan, kebahagiaan di tengah-tengah keluarga kita itu sirna atau hilang. Jemaat Tuhan, seperti perempuan atau janda Nabi
yang diceritakan dalam perikop kita tadi. Di tengah-tengah kebahagiaan keluarga mereka, ada pergumulan yang mereka hadapi. Yang pertama, suami atau nabi meninggal. Kemudian yang kedua, mereka mempunyai hutang yang sangat besar. Dan karena hutang itu, bahaya mengancam. Kedua anak laki-laki yang menjadi harapannya terancam menjadi seorang budak. Sebuah permasalahan, sebuah pergumulan yang sangat berat. Kemudian janda Nabi itu datang kepada Nabi Elisa, meminta petunjuk, meminta jalan keluar dari Nabi Elisa, supaya keluarga itu mampu dipulihkan, mampu menyelesaikan masalah hutangnya. Nabi Elisa menolong keluarga janda Nabi itu dengan bertanya, apa-apa yang masih ada dalam rumah? Kemudian sang janda Nabi itu mengatakan, kami tidak mempunyai apa-apa lagi. Yang ada hanya buli minyak. Itu pun hanya sedikit. Cuma Tuhan rupanya sang janda Nabi itu menyepelekan apa yang masih dia punyai, menyepelekan berkat Tuhan yang masih dia dapatkan dalam hidupnya. Dia mengatakan, kami hanya mempunyai minyak yang sangat sedikit. Cuma Tuhan ketika mendengar itu, Nabi Elisa mengatakan kepada perempuan itu, carilah atau pinjamlah bejana kepada segala tetanggamu. Tetapi jangan sedikit, sebanyak-banyaknya. Kemudian engkau dan anak-anakmu masuklah ke rumah, tutuplah pintu, dan tuangkan minyak di buli-buli itu ke dalam bejana-bejana itu. Jemaat Tuhan mendengar perintah Nabi Elisa. Maka pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu, sudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Dan ia terus menuang. Jemaat Tuhan, ketika Nabi Elisa memerintahkan untuk meminjam bejana, masuk ke rumah dan terus menuang minyak itu, maka yang pertama, saudara, perempuan dan anak-anaknya taat kepada perintah Tuhan melalui Nabi Elisa. Mereka taat. Mereka percaya, mereka yakin ada jalan keluar dari segala pergumulannya. Kemudian yang kedua, saudara, mereka tetap rukun, tidak saling menyalahkan, tetapi mereka rukun. Kemudian yang ketiga, ada kerjasama yang baik antara ibu dan kedua anak itu. Ibu menuang minyak dan anak-anak mendekatkan bejana kepada ibu. Sampai semua bejana penuh berisi minyak. Sampai anak mengatakan, tidak ada bejana lagi, Bu. Dan minyak itu berhenti mengalir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika di tengah-tengah keluarga janda Nabi itu ada ketaatan, ada kerukunan, ada kerjasama, maka yang mereka alami adalah yang pertama ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kemudian yang kedua, pertolongan Tuhan itu merupakan pertolongan yang lebih daripada yang mereka harapkan. Tidak hanya bisa membayar hutang saja, tetapi masih ada sisa untuk mereka hidup ke depan. Kemudian ada jalan keluar yang terbaik. Tentu di tengah-tengah keluarga itu kembali mengalami kebahagiaan di dalamnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keluarga
janda Nabi tadi dipulihkan oleh Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana dengan keadaan keluarga kita masing-masing? Di tengah-tengah perjalanan kehidupan keluarga kita, tentu kita pun juga seringkali mengalami seperti keluarga janda tadi. Ada masalah, ada pergumulan yang seringkali membuat kebahagiaan di tengah-tengah keluarga kita hilang. Saudara, tentu kita ingin keadaan keluarga kita dipulihkan. Kalau kita ingin, saudara, kita meneladani janda dan anak-anaknya tadi. Mari kita mengembangkan di tengah-tengah keluarga kita ketaatan kita kepada Tuhan, keyakinan kita bahwa Tuhan mampu menolong kehidupan kita. Kemudian yang kedua, saudara, mari kita wujudkan kerukunan di tengah-tengah keluarga kita, karena berkat Tuhan akan turun di tengah-tengah kerukunan itu. Kemudian yang ketiga, mari kita mengembangkan kerjasama antara satu dengan yang lain, kerjasama antar anggota keluarga. Ketika kerjasama itu sungguh-sungguh terwujud, maka keberhasilan akan terus kita nikmati, akan terus kita dapatkan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Biarlah keluarga kita dipulihkan oleh Tuhan. Di saat kita taat, di saat kita rukun, di saat ada kerjasama di tengah-tengah keluarga kita dari hari ke hari. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami bersyukur, biarlah kami juga boleh mengalami seperti yang dialami janda Nabi tadi. Ada ketaatan, ada kerjasama, dan ada kerukunan di tengah-tengah keluarga kami, sehingga keluarga kami pun dipulihkan oleh Tuhan, mampu menyelesaikan setiap permasalahan dan pergumulan kehidupan kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu,
Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Mama. Ayo sekarang kita tiup lilinnya. 1, 2, 3. Yeay. Happy birthday.